aturan dibikin dulu. Sehingga sekarang dianggap melanggar HAM macam-macam, prosesnya lama. Ya. Mas, tapi kalau melihat katakanlah apakah itu skenario atau apalah misalnya sesuatu yang didesain begitu rupa, kalau melihat reaksi yang muncul di arus bawah, di rakyat yang sangat beragam, yang menimbulkan pro kontra, bahkan juga konflik, Mas, apa ini tidak dipikir atau ini katakanlah kalau misalnya kita kasih nilai sebagai senario, ini senario yang buruk, Mas? Buruk atau bodoh, Mas? Buruk, enggak. Kalau bodoh enggak, karena kemungkinan chaos ada. Nah, justru itu, apa dia tidak memperhitungkan chaos yang perhitungkan? Kalau chaos ada alasan memperpanjang jabatan. Jadi sampai risiko terburuk pun sudah diperhitungkan. Itu kita ngomong. Artinya gini, kok segila itu ya? Makanya itu kita ngomong apa lagi? Nah, saya bilang segila itu pasti ada sebab yang lebih, ada kepentingan yang sangat besar sampai membuat skenario segila itu dan mengintervensi MK itu sudah gila. Iya, sangat gila. Ini nanti kalau dipancing chaos lebih gila lah. Ya karena dia MK dalam hal ini tidak boleh mengubah UU. Ya. Dia hanya menguji, kalau misalnya salah kembalikan lagi ke siapa? Di pembuat undang-undang. Undang-undang siapa? Parlemen dan pemerintah. Seandainya dirubah DPR, berlakunya pemilu berikutnya. Bukan untuk yang sedang mau. Bukan. Apalagi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Itu kan. Jadi iya. Bukan hanya gila ya. Ya kalau boleh ngomong. Saya bilang siapa namanya? Rudi Eskamri kalau nggak salah. Ya. Ini jorok sekali permainannya. Jorok kotor. Jorok sekali. Oke, Mas. Ya ini jorok, ini kotor, dan kita tahu kalau akibatnya seperti ini, kegilaan ini bisa memunculkan katakanlah misalnya chaos atau misalnya yang disampaikan oleh si Raha Kundini itu misalnya sampai dia bawa omongan tentang people power, Mas. Tapi Mas Jos sudah mengatakan itu pun juga sudah diperhitungkan. Itu kegilaan apalagi ya, Mas, yang lebih dari itu? Nah, saya bilang ini, Mas, ini sudah lebih dari gila. Saya secara pribadi, saya nggak setuju dengan chaos. Sebab apa? Setiap kali terjadi begitu, mesti korbannya rakyat. Iya. Yaitu yang saya sakit hati sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sakitnya. Iya, Mas, kan cita-cita kita, katakanlah gitu ya, cita-cita kita itu kan kita pengen menghancurkan, menghabiskan apa yang dikatakan dengan politik dinasti dan sebagainya itu, bahwa kita akan memberi ruang meritokrasi, orang yang terbaik berdasarkan proses, berdasarkan sistem undang-undang, aturan dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika mimpi kita mau sampai ke ujung, itu kan saya nggak ngerti apa namanya ketika Anda mengatakan ini satu proses menuju ke suatu hal yang baik dan terpotong di akhir. Nah, kalau saya melihat kegilaan di masa akhir ini, gugur penilaian proses yang awal. Yang jenengan sampaikan bahwa ini kita sudah mencapai, berarti ini tesis ini gugur, Mas.
Tapi saya waktu itu melihat ini ya, Fata Morgana atau apa ya? Ya semua orang terkecohnya di situ. Halusinasi saya sendiri. Terkecohnya di situ. Mas, gini Mas, maaf Mas. Kalau dalam pikiran normal saya, nih misalnya ya, katakanlah misalnya Gibran itu, kita sebut nama saja Gibran sebagai contoh soal, karena kita mau tidak mau kan tetap harus membicarakan ini pada ujungnya ya. Gibran itu misalnya oke, dia naik dulu ke kontestasi pilkada gubernur misalnya. Taruhlah misalnya dia 1 periode berproses sebagai gubernur, kan dia akan menjadi kandidat potensial untuk pilpres yang akan datang misalnya. Atau misalnya dia selesaikan dulu wali kota 1 periode, kemudian pilgub 1 periode, sudah lumayan kan 10 tahun. Kalau misalnya 2 periode, ini sudah pada fase yang sangat dahsyat nih ketika dia nanti akan berlawanan dengan siapa. Tapi kesuwen, nggak ngerti. kesuwen. Ya. Ini butuh langkah cepat bagi dia. Ya iya. Butuh langkah cepat. Artinya sekali lagi, alasannya tidak sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang dahsyat yang sama-sama kita nggak ngerti. Ya kalau alasan saya kan sederhana Mas. Alasan saya berdasarkan dari proses betul yang natural, yang alami. Iya benar. Cara normal begitu. Kesuwen. Butuhnya sekarang kok. Ngejar apa sih Mas? Nah ya justru itu Mas. Pasti ada satu kepentingan yang luar biasa. Nah, ini dalam konteks melindungi diri. Saya ingin itu. Saya ingin. Berapa triliun Mas anggaran infrastruktur? Ya. Orang percaya begitu saja ya? Ya. Apa ada orang yang mengotak-atik? Di balik itu ada berapa yang disisakan? Ya. Tidak ada. Orang percaya betul dengan guru-guruan dia. Dengan kelomah-kelomahnya. Terus dibalik hilirisasi yang dengan gagah perkasa dia berani melawan negara-negara barat. Kita semua mengapresiasi. Iya. Apakah ada orang yang mengutak-atik di balik itu bahwa si A, si B terlibat dalam bisnis itu, termasuk anaknya. Ini tambang nikel, ini sama Luhut. Apa Mas? Bukan tidak mungkin ini terungkap kalau ini pemerintahan ganti betul. Ya. Ya. Apa yang membuat orang bisa terpana, bisa terpesona karena tadi diberi fenomen. Fenomennya kan dahsyat. Kebanggaan sebagai infrastruktur seluruh Indonesia jadi sekian orang kan puluh ribu kilometer. Ya, pelabuhan orang sudah silau dulu. Hilirisasi, memotong larangan impor bahan baku. Orang sudah terpesona dengan itu dulu, tidak melihat apa yang ada di balik itu. Ya. Terkecoh dengan permukaan. Ya tapi bagaimana kita bisa melihat apa segala bentuk gerak-gerik yang katakanlah misalnya kamuflase atau apa, kan kita tidak punya. Ya saya nggak ngerti bagaimana misalnya penggunaan anggaran dan sebagainya. Nah, transparansi itu sampai sejauh mana? Misalnya. Dibilang dosa ya, dosa dibilang enggak ya, enggak. Karena maaf Mas, menyambung yang itu tadi ya, misalnya gini, misalnya tentang, kita sebut aja beberapa hal ya, misalnya tentang pengadaan atau pembangunan kereta api cepat.
yang dari anggaran bukan dari anggaran biaya negara atau apa yang kemudian ternyata dibebankan, terus kemudian misalnya pembelian alutsista yang ternyata itu bekas dan sebagainya yang mungkin perawatannya bisa jauh lebih mahal misalnya, terus kemudian lagi nanti ada persoalan misalnya program food estate yang dinyatakan gagal atau apa, itu memakan biaya triliunan, tetapi tidak ada respon sama sekali tentang kasus-kasus itu, kecuali bahwa itu semuanya adalah proses yang sedang berjalan yang tidak boleh kita nilai sekarang. Itu artinya pemerintah dalam hal ini siapapun dia itu menuntut evaluasi, Mas, menuntut pengawasan. Jadi gini, apa itu yang dimaksudkan? Pertama, tidak ada oposisi. Kalau tak ada oposisi, jelek. Yang dua tadi? Yang Demokrat sama PKS? Iya. Itu kan oposisinya ngelek-elek, bukan mengevaluasi. Oh. Bukan oposisi dalam arti sesungguhnya. Ya. Bisa disebut wong iri. Orang tidak makan semen. Ya. Nah, kemudian media juga terkecoh. Kalau media sih saya pikir karena media juga kadang tidak punya agenda aja, Mas. Dia kadang juga ikut menari dari gendangan orang sih. Dia tidak punya agenda. Ketika hasil survei mengatakan tingkat kepuasan 80%, andaikan itu benar survei, penyebabnya itu tadi nggak ada oposisi yang jelas. Ya, semua orang tunduk pada siapa si pemegang kendali. Opini hanya terbangun yang baik ini toh. Ya oposisi ini kaya Rocky Gerung asal ngomong elek kok. Masih sebatas itu ya. Oke, kalau kita ngomong tentang oposisi, karena kita memang tidak punya tradisi itu ya, Mas. Ya. Kalau konsep politik kita demokrasinya liberal, ya pasti butuh oposisi dong. Ya. Nah, demokrasi kita kayak apa? Liberal, tetapi tidak mau membangun oposisi. Nah, iso dirangkul kabeh. Ya ora bener. Sistem politik kita kan saya pikir kan juga tidak konsisten ya. Maksud saya gini, misalnya presidensial threshold misalnya itu harus 20%. Sementara kita lihat tidak ada partai dominan di Indonesia ini. Untuk mencapai 25% aja itu susah banget. PDIP itu hanya 1 kali pada waktu pertama kali 99. Setelah apa suatu apa pardas itu bisa betul-betul membalik meja ya. Katakanlah dari 3% menjadi 34%, itu kan gila itu. Ya, itu hasil euforia. Ya, yang dari 70 sampai menjadi hanya berapa waktu itu 23% itu Golkar, itu kan juga gila juga kan. Tetapi setelahnya kan kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mencapai di atas 20% ya. Nah, ya kecuali karena PDIP yang sekarang ini misalnya gitu kan. Itu artinya ketika berkoalisi dengan presidensial threshold tadi kan kita tidak tahu ukuran dia untuk mencapai 20% itu dari hasil hitungan yang mana. Kalau pilpres itu kita lakukan dalam pemilu serentak, artinya ada pilpres, ada pileg secara bersamaan, itu kan jadi nggak jelas, Mas. Sudah begitu kita ini pakai sistem presidensial atau yang lainnya misalnya parlementer misalnya, saya pikir rumusannya agak kacau gitu loh, Mas. Kalau berkoalisi terus kemudian kita berharap mau koalisi mau oposisi dari mana, Mas? Karena nanti pada akhirnya ya misalnya katakanlah waktu Jokowi pertama kali menang 2014, parlemen dikuasai oleh katakanlah lawan politiknya yang kalah, Prabowo CS waktu itu. Tapi kan kemudian ada upaya-upaya untuk bagaimana eksekutif meng-create supaya parlemen berada dalam kendali dia. Ya, itulah kemudian kenapa pemberantasan korupsi menjadi kendor. Artinya kan gini, udahlah kamu tidak tak ganggu gugat. Tapi kamu jangan kritik saya, gampangannya gitu. Yang terjadi kan itu. Yang terjadi kemudian tanpa kontrol ya.
Betul, artinya gini Mas. Orang mengatakan pemberantasan korupsi itu tebang pilih. Ya. Saya bilang enggak. Ya. Wong itu kompromi kok. Ya. Kompromi di tingkat elit. Ada jual beli maksudnya. Ada jual beli. Ujungnya itu cuma itu. Ada jual beli, ada saling kunci, iya. Ada saling ancam. Wong kalau sudah sampai ke ruling elit itu semua terbuka. Korupsimu berapa, korupsiku berapa, saling mengerti kok. Itu lahir dari sistem politik yang kompromistis dari pragmatisme tadi. Karena tanpa ideologi sehingga liberalnya liberal yang ngawur. Ini sudah melampaui liberal. Amerika liberal nggak semacam ini loh. Loh kan kan gini kan, demokrasi itu kan bukan bukan sistem yang berjalan tunggal, kan katanya ada yang istilahnya nomokrasi tuh Mas. Artinya dalam demokrasi itu juga ada kepatuhan, disiplin pada aturan. Betul. Nomokrasinya yang tidak ada. Yang dilonggarkan, bukan tidak ada. Yang dilonggarkan atau yang disiasati. Ya. Itu terjadi. Amerika misalnya. Yang namanya republik sama demokrat orang mau kompromi Mas. Ya. Meskipun ukurannya tidak tepat ya, demokrat selalu lebih kiri daripada republik. Ya. Kalau republik bergeser ke kiri ini menjauh. Dan balancingnya itu terjadi di Senat ya. Di Senat. Kalau penguasanya Demokrat, betul. Kontrolnya di sini. Menguasai pada Republik. Kontrolnya di sini. Di sini kan tidak ada kontrol. DPR-nya pragmatis semua. Takon DPR yang ora sugih apa. Sekarang gini, dengan naifnya seorang siapa ini Krisdayanti. Ya. Ini kan dimanjakan betul. Ya. Jika kalau hampir semua partai senang dengan pemerintahan kemarin itu, ya karena memang disenangi. Ya. Akhirnya mengelompok ini. Saya senang ya. Salah satu yang positif menurut saya, ini kelompok jadi satu kelompok. Mas, ini jadi semacam jalan lain dari untuk melakukan tadi ya kelompok diferensiasi atau pembusukan gitu Mas. Saya nggak ngerti. Maksud saya gini. Tapi itu juga kalau dia berkuasa menang mereka, pembusukan yang terjadi. Orang pembusukan dengan sengaja, busuk tanpa disengaja menjadi busuk. Menemukan jalannya sendiri. Kebusukan menemukan jalannya sendiri untuk hancur. Tapi sekali lagi, yang paling korban rakyat. Mas, kalau tadi kita katakan ya ada fenomen yang menipu kita, terus kemudian akibatnya justru kalau misalnya fenomen yang menipu kita itu kemudian misalnya justru masih bisa mengelabui dan dia dimenangkan oleh kontestasi yang hanya berdasarkan elektoral tadi. Keburukannya di mana sih Mas? Apa yang dirugikan dari hal itu? Persekongkolan orang jahat pasti melahirkan hal yang jahat. Itu aja. Ya. Keburukannya adalah hal itu kalau dibiarkan terjadi, maka persekongkolan orang jahat itu akan melahirkan sesuatu yang jahat juga. Jahat ukurannya bagi rakyatnya. Ya. Artinya kekuasaan mereka hanya untuk privat tadi.
Tetapi kalau misalnya orang yang kita kategorikan misalnya tidak kita setujui karena ada beberapa hal yang menurut nurani kita atau akal waras kita itu disalahgunakan misalnya gitu kan. Bagaimana cara mengingatkannya kalau segala sesuatunya ada pada dia, misalnya power itu dalam pengertian politik, kekuasaan, dia menguasai suprastruktur, menunjuk orang-orang kepercayaannya, dan bahkan dia tentu bisa menggerakkan seluruh aparatus negara untuk mengamankan kebutuhannya. Terus kita bagaimana Mas yang tidak punya akses sama sekali terhadap apa yang kita namakan kekuatan atau kekuasaan untuk menawar. Ini ideal ya, ini ideal. Patriot itu bisa lahir di mana-mana. Jangan lupa, tentara itu punya tradisi melahirkan patriot. Tentara, tetapi kan tentara aparatus, bagian dari aparatus negara. Iya, tapi nanti akan muncul patriot per individu. Ya. Dan dia bisa punya kekuatan. Tapi kalau tentara itu adalah di Indonesia ya, misalnya presiden adalah panglima tertinggi, panglima perang ya, panglima tertinggi misalnya gitu kan. Dan kita tahu di militer itu ada hierarki gitu kan Mas. Kaddafi itu pangkatnya apa? Kolonel. Iya, kolonel. Jenderalnya kemana? Kolonel itu yang menguasai lapangannya Mas. Iya. Kolonelnya sudah mundur dari militer Mas. Enggak. Itu. Ada masih banyak Mas. Saya percaya kok. Jadi begini. Ya Mas, ini kita ngomong militer lagi Mas. Bisa gini ya. Kalau saya ngomong revolusi, mungkin bentuknya bukan amuk-amukan lah ya. Artinya begini, revolusi itu sebenarnya kan muara dari berbagai macam evolusi. Ketemu. Ya. Ambil contoh gadget ini kan muara dari berbagai macam evolusi. Dari telepon, telegram, macam-macam, ketemu dalam satu muara bentuknya ini. Dan setiap fluktuasi perubahan itu selalu ada dialektika masing-masing ya. Mungkin diawali dari sesuatu yang buruk, dalam arti begini. Jenderal saya kaya, saya tidak diberi kesempatan untuk jadi kaya ya. Tradisi tentara itu kan mewariskan jabatan, tidak mewariskan kekayaan. Di Indonesia. Mewariskan jabatan tapi tidak mewariskan kekayaan. Itu apa perbedaannya dengan konsep kalau dalam masyarakat sipil politik dinasti? Sama. Jadi gini, seorang jenderal kaya raya, aku harus takut Mas. Anak jenderal mana di Indonesia yang kemudian tidak jadi pengusaha besar? Nah, ini lambat pasti akan melahirkan patriot, terutama tentara yang di lapangan. Dia tahu penderitaan rakyatnya. Itu bukannya menimbulkan kontestasi yang sama buruknya juga Mas? Awalnya jadi buruk, memang pemicunya. Jangan lupa dalam revolusi yang klasik. Bandit pun ikut berperan. Iya, dalam revolusi itu kata Bung Karno ada banyak bandit. Iya, kalau bener ini menang Mas, mereka akan melahirkan potensi perlawanan yang besar. Kalau mereka menang akan menimbulkan perlawanan yang besar. Karena apa? Nanti ini bisnis mereka, ini bisnis kotor semua. Kotor dalam artian renter. Aku rantai relasi penguasa, bisnisku reso berkembang. Nah, banyak pengusaha muda, rising star,
yang pasti akan apa ya, bukan jealous tapi sakit hati. Entrepreneur bekerja tiap hari banting tulang, Ya. dia baru sekejap udah kaya raya. Ya. Itu akan memunculkan situasi chaotic di masyarakat juga. Ya. Itu kalau boleh saya berkehendak, kalau boleh saya berkeinginan, itu tidak terjadi. Ya tadi Mas mengatakan kalau itu menang maka akan seperti itu, katakanlah. Kalau kalah nggak ada masalah ya. Nggak ada. Relatif katakanlah. Artinya, nah Mas, kalau kita ngomong soal potensi Mas, kalau kita main kalkulasi Mas, saya tadi menyampaikan sesuatu yang sebetulnya itu mewakili kekhawatiran saya bahwa yang bermain saat ini adalah orang yang pegang kekuasaan real secara konstitusi nih misalnya. Ya dia dalam militer dia adalah panglima tertinggi misalnya, dia menguasai aparatus negara, bahkan dalam situasi transisi ketika ada pejabat-pejabat sementara yang harus dia tunjuk misalnya, itu kan artinya semua alat permainan itu berada di tangannya Mas. Sementara yang di luar itu bahkan dipredali. Beberapa fenomena begini, misalnya presiden mengadakan makan siang bareng, ngomong tentang netralitas dan sebagainya, tetapi pada praktiknya kita lihat ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pertanyaan, menjadi persoalan ketika ternyata dalam lawatan kerja nih sebagai presiden pilihan rakyat nih, dia mengadakan pertemuan dengan relawannya yang ternyata di situ melakukan dukungan pada kelompok yang dia dukung. Artinya ini dari persoalan pernyataan netralitas yang dia sampaikan tidak nyambung, ya omong kosong misalnya. Demikian juga misalnya jalanan yang mau disamperin atau dilewatin Jokowi dibersihkan semua dari baliho-baliho atribut-atribut sosialisasi dari partai politik yang kebetulan tidak peduli, PDIP, Ganjar Mahfud dan sebagainya. Saya nggak ngerti partai lain ada nggak yang kena juga kayak gitu. Padahal dulu Mas, Jokowi itu nggak ada persoalan, nggak peduli Mas, misalnya lalu lintas tetap jalan, ada kere lewat, ada gelandangan mogok-mogok di situ kan protokolnya nggak terganggu ya. Ini presiden mau lewat itu baliho di itu enggak kira-kira ada efek nggak? Efek politisnya ada nggak? Efek politik bagi siapa nih Mas? Bagi calon pemilih. Bagi calon pemilih kalau saya menghitungnya gini Mas, kalau saya menghitungnya justru itu memunculkan yang katakanlah yang tidak suka pada Jokowi itu akan memunculkan justru makin antipati Mas. Betul. Menurut saya itu langkah keliru. Dia justru menampakkan semakin tidak simpati. Iya kan? Udahlah, keputusan MK mau dibilang apapun orang waras tahu ini rekayasa. Orang tidak tahu hukum pun lah. Ini adik iparnya, ini ponakannya diloloskan, semua orang mikir itu mas. Gak ada, oh ini proses wajar, nggak ada. Mas, apa yang Mas Yos merasa yakin ada pendapat seperti itu? Ya, hampir semua orang yang saya ketemu di lalak itu, entah saya naik Grab, sedikit-sedikit tak singgung sedikit, munculnya itu. Wah, ya enggak benar itu, Pak. Mas Yos mau mengatakan bahwa pada mayoritas masyarakat kita itu masih punya apa ya? Masih punya nalar, masih punya nurani. Iya. Saya tadi kan bilang. Seberapa kuat itu, Mas? Saya nggak bisa menghitung. Tapi gini, kita seringkali terjebak pada retorik